lagi bersama saya Ahmad Yudi Rahman. Jadi di sini saya sebagai guru SMA, SMA Muhammadiyah 10 GKI Gresik. Kali ini kita akan bahas tentang literasi, bagaimana minat baca anak-anak dengan kalangan SMA. Nah, kali ini saya tidak bicara sendiri, ditemani dengan Ibu Nani, ini juga sebagai guru SMA Muhammadiyah 10 GKI Gresik. Materi kita bahas yang ringan-ringan aja Bu ya, tentang literasi lah. Ibu sebagai koordinator literasi dan pendidikan, itu apa sih literasi? Ini pertanyaannya saya revisi sedikit ya. Jadi tadi kan Pak Ujian bilangnya kan kita membahas yang ringan-ringan aja. Kalau ngomongin literasi itu sebenarnya nggak ringan. Oke. Anggap aja ringan Bu. Biar waktu kok videonya udah berat gitu. Biar nggak berat-berat banget ya. Jadi sebelumnya saya luruskan dulu ya. Banyak orang yang menganggap bahwa literasi itu hanya sekedar membaca. Jadi emang ya program-program sekolah yang banyak, saya nggak ngomongin Islamio ya, maksudnya program-program di sekolah itu yang banyak itu sekarang hanya menganggap bahwa literasi itu adalah program untuk membaca. Gimana caranya anak biar bisa mau membaca, sampai akhirnya biasanya yang banyak dari sekolah-sekolah itu program literasinya adalah literasi pagi hari, membaca 15 menit setiap pagi, membaca 30 menit setiap pagi. Padahal sebenarnya literasi itu nggak cuma membaca, tapi mulai dari membaca, memahami inti bacaannya, kemudian setelah mereka paham, baru gimana cara mereka mengolah informasi tersebut, kemudian mereka bisa memilih mana informasi yang berguna buat mereka, mana yang nggak perlu dipakai, kayak gitu. Kemudian yang paling penting adalah menganalisis. Jadi kemampuan yang paling tinggi dari seorang siswa itu ketika mereka bisa menganalisis dan menciptakan sesuatu, kayak gitu. Jadi literasi itu sebenarnya nggak cuman membaca gitu. Jadi kalau misalkan dibilang kalau misal nih kita sekarang lagi ngomongin literasi terus tanyain gimana minat baca anak Islamio, waduh ya gitu. Pak Ujian guru apa sih? Saya guru bahasa Jepang. Nah, Pak Ujian guru bahasa Jepang. Biasanya nih kalau di sekolah-sekolah tuh literasi itu sangat dikaitkan dengan mata pelajaran bahasa. Padahal enggak juga, kimia juga literasi. Semua pelajaran sains, pelajaran sosial, ahli Islam semuanya juga literasi gitu. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi kalau ternyata literasi itu enggak cuma bisa membaca aja, jadi enggak cuma bisa melek membaca aja ya, tapi bisa mengolah informasi dan memahami dari bacaan tersebut. Oke. Bagaimana kalau Bu Nani sendiri, pendapat Bu Nani, bagaimana kondisi sekarang di anak enggak secara luas ya, anak-anak Indonesia secara luas, mungkin kalangan anak-anak SMA, bagaimana kondisi literasi dan minat bacanya? Iya. Kalau menurut saya sih ya, kalau masalah membaca kita tahu sendiri lah ya, kondisi kita aja nih yang tua-tua yang sebegini umurnya
gimana caranya mereka itu punya curiosity dulu gitu loh, pengen punya rasa ingin tahu. Kalau mereka punya rasa ingin tahu, pasti mereka akan merasa butuh sama ilmu itu, sehingga mereka mau diajak belajar dengan cara apapun, mau disuruh baca, mau disuruh presentasi, mereka pasti akan mau gitu. Nah, yang susah itu di situ. Gimana caranya kita bisa menumbuhkan kepekaan mereka terhadap lingkungan, terus menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih. Nah, itu sih yang susah. Rasa kepo ya kalau Iya. bahasa Kalau sekarang kan keponya K-pop, artis gitu kan. Kalau kepo ke masalah-masalah pendidikan tuh iya, sains apalagi lalapaus gitu kan pasti. Nah, Oke, pasti. tadi sedikit menggarisbawahi perkataan dari Bu Nani. Tadi kita orang-orang dan anak-anak ada hambatan untuk membaca buku karena adanya teknologi, ada gadget, ada medsos tadi. Tapi kan kalau saya membaca bukunya informatika ya, saya juga mengajar informatika juga di abad 20 ini itu mau nggak mau semua aspek, semua bidang di dunia ini harus berjalan bersama teknologi. Jadi kita harus melek teknologi. Apalagi kita masuk ke revolusi industri 4.0. Jadi kita nggak bisa menangkal, nggak bisa menolak adanya kemajuan teknologi. Ya. Dan ada kata-kata, ada konsep menarik tentang literasi dan teknologi, yaitu literasi digital. Ya, Nah, itu bagaimana pendapat mengenai tentang literasi digital? Iya, saya sendiri kan punya anak masih kecil ya, Ya. Pak ya. Anak saya Umur berapa tuh? yang pertama umur 7 tahun, yang kedua umur 3 tahun. SD ya? Kalau misalkan ada orang yang bilang jangan dikasih HP, nanti dia ketergantungan atau gimana. Kalau menurut saya sendiri, ya ini emang udah zamannya dia. Ya. Saya masih tetap memberikan HP, walaupun ya harus dibatasi memang. Beda generasi ya, Ya, kalau zaman kita kan baru lahir nggak tahu apa itu HP, anak sekarang baru lahir udah kita dikenali sama orang nggak, ini HP, ini gadget gitu. Jadi emang nggak bisa ditangkis ya. Ya, kalau menurut saya sih ya nggak apa-apa. Emang ini udah zamannya mereka gitu. Kalau kita tidak memberikan gadget, kita tidak memberikan HP, kasihan malah nanti anaknya. Perkembangannya, terus sosialisasinya sama teman-temannya udah tahu Mobile Legends, teman-temannya udah tahu YouTube, masa anakku nggak tahu sendiri gitu kan. Jadi kalau saya sih nggak masalah, cuma memang harus dibatasi. Dan satu lagi, kalau sebenarnya kan apapun yang dengan keterbukaan informasi yang sekarang ini, dulu zaman kita nyari pertanyaan misal nih, bagaimana tahap proses evolusi, kalau nggak di buku itu nggak ada jawabannya. Zaman saya dulu semua harus dibaca dari buku. Kalau sekarang ngetik di Google bagaimana tahapan evolusi, sudah langsung ada gitu kan. Nah, jadi sebenarnya nggak masalah dengan literasi digital, nggak masalah dengan perkembangan teknologi yang sebagaimanapun, tapi satu itu tadi yang paling penting adalah tetap rasa ingin tahu. Nggak apa-apa mau nyari sebanyak apapun informasi di Google, itu nggak masalah. Yang penting adalah rasa ingin tahunya. Iya. Kalau mereka pengen tahu peka terhadap lingkungannya, misal nih, oh kok sekarang jadi hawanya lebih panas ya, kok nggak zaman dulu
kemampuan yang harus dimiliki anak zaman sekarang, yaitu cara kita bisa menyaring informasi dan mengolah informasi itu, karena source yang ada di Google itu kan tidak semua bisa dipertanggungjawabkan seperti buku ya. Kalau di buku kan udah tahu nih pengarangnya ini, gitu, penerbitnya ini bagus nggak ya gitu kan, dan nggak semua buku itu pasti betul kan, nggak ada buku yang salah kan, nggak ada. Masa zaman sekarang ada buku yang terlarang kan udah nggak zamannya ya. Tapi kalau yang di internet itu nggak semua orang bebas nulis, semua orang bisa bebas nulis, dan informasinya nggak semua mengandung kebenaran, juga bisa juga menyesatkan, apalagi banyak berita-berita palsu seperti hoax yang palsu gitu ya. Nah itulah peran kita sebenarnya Pak sebagai guru, kita yang harus membantu anak-anak untuk menyaring informasi itu gitu. Jadi makanya guru itu bukan sebagai sumber utama dalam belajar, tapi guru itu hanya memfasilitasi mereka sebagai penolong mereka. Kalau misalkan mereka ada pertanyaan, kan nggak mungkin ya semua pertanyaan dijawab oleh Google. Oke, semua pertanyaan bisa dijawab oleh Google, tapi ternyata ada yang bagus, ada yang hoax, ada yang enggak gitu kan. Nah, oleh karena itu peran kita gitu, peran kita sebagai guru. Tentunya juga selain itu juga peran guru pasti nggak akan bisa digantikan oleh mesin apapun, karena yang namanya guru itu juga mengajari akhlaknya, kayak gitu-gitu kan. Ya, karakter, terus sosialisasi dengan teman, kayak gitu-gitu sih. Dan satu lagi sih Bu, kalau menurut saya hambatan kalau belajar dari gadget itu notif dari medsos itu yang benar-benar susah kan. Karena kita belajar ada ajakan gosip. iya itu. Jadi kalau emang benar-benar belajar ya udah dimatikan semua aja, notif-notifnya dimatikan gitu. Jadi biar fokus kita cari sampai ketemu, sampai capek barulah kita buka lagi medsosnya. Betul. Kayaknya Pak Ujer ini ya pengalaman banget. Pas belajar ada notif dari gitu. Oh iya, itu jadinya teleponan dulu. Nggak jadi belajar. Oke, bisa dikatakan kalau kesimpulan dari Benani itu berarti minat baca anak-anak sekarang di kalangan SMA itu seberapa gede sih, atau masih rendah? Kalau bisa dibilang, kalau menurut saya sih masih rendah. Masih rendah. Iya. Walaupun pemerintah sekarang sudah banyak berubah ya pendidikan sekarang tuh. Kalau dulu kita langsung aja tuh kayak disuapin sama materi gitu kan. Pemerintah sekarang kan sudah sedikit demi sedikit itu merubah pola pendidikan di negara kita gitu. Seperti anak kelas 12 yang mau masuk PTN sekarang semuanya tesnya udah literasi numerasi. Jadi kalau mereka nggak perlu ngafalin materi kimia, biologi, fisika gitu kan. Cuman ya karena mungkin sekarang kan kita menghadapinya anak SMA kan. Ya. Anak SMA dulu kan pernah SMP, pernah SD yang gurunya tuh literasi belum terlalu digaungkan gitu. Jadi ya kalau anak SMA yang kita hadapi sekarang nih itu masih rendah minat bacanya, karena SMP sama SD-nya dulu masih kayak kita, masih disuapin sama materi gitu. Sekarang tahu suapan Google ya, ada suapan guru gitu. Iya. Makanya sekarang kalau saya ngajar kelas 10 yang kurikulum Merdeka Belajar, itu saya lebih enjoy, nggak dituntut dengan materi yang banyak. Terus mereka itu lebih ngajar itu lebih kayak ayo diskusi gitu-gitu tuh, dikasih artikel, terus mereka suruh baca, menyimpulkan, terus berdiskusi bersama, kayaknya emang lebih mengenal ke anak-anak. Kalau begitu kan tahu sendiri kan kalau kondisi minat baca di kalangan anak SMA masih rendah. Kalau menurut Bu Nani, upaya apa yang bisa meningkatkan minat baca di anak-anak? Kalau meningkatkan minat baca tuh ini ya persoalan berat kayaknya. Berat sekali. Ya terus sendiri aja. Iya benar. Meningkatkan minat baca itu bukan permasalahan yang mudah. Jadi ya itu tadi, kita harus membuat anak itu senang dulu sama membaca, butuh sama membaca. Kita harus menjelaskan ke anak bahwa literasi membaca itu mereka butuhkan gitu. Jadi membuat mereka itu
koleksi bukunya juga kalau dibilang banyak sih sebenarnya kita belum terlalu banyak, karena Smamio ini kan umurnya masih 8 tahun kan, jadi koleksi bukunya belum terlalu banyak, tapi kita sudah di atas 2.500, jadi sudah bisa mengajukan akreditasi gitu. Jadi tapi per buku-buku di perpustakaannya Smamio, perpustakaan Alexandria itu sangat beragam. Jadi kalau misal nih mau main ke sana pasti senang banget, soalnya mau nyari buku apa aja itu ada gitu. Ada ya, pasti, Iya dong. dipastikan ada. Ada, mantap. Kemudian peran aktif perpustakaan untuk meningkatkan minat baca ini gimana? Oh, kalau peran aktif untuk meningkatkan minat baca sih tentunya kita dengan itu tadi, menambah koleksi buku biar lebih beragam. Terus kita juga ada kayak apa ya istilahnya ya, peminjam buku terbanyak, ya reward gitu, gitu ya. dapat reward biar anak-anak tuh seneng masuk ke perpus, seneng baca buku, seneng pinjem kayak gitu tuh. Gitu Kak Ucer. Terus ramah-ramah juga kok ini pustakawannya gitu. Oke, tadi udah dijelasin bagaimana kondisi minat baca dan bagaimana meningkatkan. Cuma ini ada satu pesan dari, kalau nggak salah pesannya dari Bang Panji Oh Pradi iya. Waksono ya. Kemarin saya lihat dan ini pesannya kena banget untuk literasi baca. Boleh, gimana? Jadi pertanyaan bagaimana kita meningkatkan minat baca itu kata beliau itu salah. Jadi yang betul adalah bagaimana kita meningkatkan atau menemukan minat dari seseorang. Jadi kalau kita telusur kembali, buku itu cuma alat tools untuk kita mencari tahu ilmu. Jadi kalau ada kiasan, buku itu jendela dunia. Kan kita tujuannya kan, purpose-nya kan dunianya kan, jendelanya untuk membuka. Iya, Jadi betul. bagaimana kalau nyuruh anak, ayo baca buku, ya mungkin kayak tadi 1 minggu atau 1 bulan disuruh baca buku, anak-anak udah males. Tapi bagaimana kalau kita menggali minatnya anak-anak itu, misal saya suka biologi atau kimia, jadi harus digembleng anaknya, harus benar-benar suka sama kimia. Mungkin karena emang zamannya udah teknologi banget, mungkin pelarian anaknya untuk mencari source atau pengetahuan itu mungkin dari Google, dari YouTube, dari Instagram, TikTok kan banyak sekali. Jadi emang itu paling enak ya, belajar itu paling enak. Tapi kalau hanya sampai segitu, berarti minatnya mungkin masih biasa, levelnya masih biasa. Kalau emang kamu benar-benar minat yang wow banget, emang benar-benar minat, itu pasti akan mencari tahu lebih. akan mencari tahu lebih, dan di YouTube, Google itu akan merasa kurang, dan akhirnya pelariannya ke buku itu. Jadi buku itu hanya sebuah alat untuk kita mencari tahu. Jadi kalau ada pepatah, kalau seorang pendidik itu stay hungry, ya selalu lapar, dan stay foolish, jadi selalu bodoh. Jadi kita nggak boleh merasa pintar, dia harus mencari tahu. Karena kita bodoh kan, harus mencari tahu itu. Kemudian ada lagi pesannya untuk perpustakaan ya, kata Bang Panji itu seharusnya perpustakaan itu diisi dengan kegiatan-kegiatan atau forum-forum yang bukan harus menyuruh baca buku, tapi forum-forum yang kita membahas ilmu. Jadi kayak, ayo masuk ke perpustakaan. Misal nih, mungkin yang pertama kita bahas Harry Potter atau J.K. Rowling gitu kan. Kayak bedah buku gitu ya. ya. Mungkin terus anak-anak kepo tuh, yang kan J.K. Rowling, Harry Potter gitu kan. Kita diskusi bareng, pokoknya seneng nih nonton filmnya. Kalau emang senengnya bener-bener seneng, Paul nggak akan mencari tahu. Face-nya Harry Potter nggak sebatas menonton doang, pasti akan membaca novelnya dari 1 sampai jilid. Kalau Harry Potter 7 itu pasti itu. Jadi emang perpustakaan itu tempat untuk membaca buku, tapi juga tempat untuk mencari ilmu dan mencari minat. Wah, kayaknya asik banget ya